salam, ya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anta Sahabat alladhi seiman, empat tahab. nabi yang masih hidup sampai sekarang dan masih pernah ada yang menjumpainya. Nabi merupakan seorang berjenis kelamin laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lalu wajib untuk menyampaikannya kepada umat. Dari banyaknya nabi dan rasul, hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. 25 nama tersebut adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi ada 124.000 orang dan jumlah rasul sebanyak 315 orang. Tapi setelah adanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi manusia yang diangkat jadi nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa 4 nabi tersebut diyakini masih hidup sampai saat ini. 4 nama itu antara lain 3 di antaranya nabi dan rasul dan 1 hanya pangkat nabi. Siapa saja mereka yang masih hidup sampai sekarang? Yuk tonton sampai tuntas agar mendapat informasi yang pantas. 1. Nabi Isa alaihi salam. Banyak ulama yang berpendapat bahwa Nabi Isa masih hidup di langit setelah ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saat diselamatkan dari kejaran kaum kafir yang ingin membunuh beliau. Bahkan peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 yang artinya, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran surah An-Nisa ayat 157. Nabi Isa dipercaya masih hidup karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit ketika beliau hendak disalib oleh orang-orang kafir pada zamannya. Kalau dilihat kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa berada di langit kedua. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali ke bumi bukan sebagai nabi tetapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan berdakwah mengajak orang-orang Kristen untuk Islam, menghancurkan salib-salib, membunuh Dajjal. 2. Nabi Idris alaihi salam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Idris alaihi salam masih hidup sampai detik ini. Hal ini karena kisahnya saat Nabi Idris alaihi salam didatangi malaikat pencabut nyawa, tapi ia meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengabulkan permintaan Nabi Idris tersebut. Maka dicabut nyawanya Idris alaihi salam saat itu juga, dan Nabi Idris merasakan kematian saat itu juga. Dan atas izin Allah saat itu juga Nabi Idris hidup kembali. Kemudian malaikat pencabut nyawa dan juga Nabi Idris alaihi salam melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Idris melihat dahsyatnya siksa neraka, ia kemudian mendapat kesempatan untuk masuk ke surga. Atas izin Allah ia menikmati keindahan surga, dan dengan kecerdasannya Nabi Idris tidak mau keluar dari surga dan hidup selamanya di dalamnya. Namun di kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjumpai Nabi Idris di langit kedua. 3. Nabi Ilyas alaihi salam. Banyak pula yang menyatakan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam masih hidup sampai saat ini dan terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat itu mengemukakan karena suatu ketika Nabi Ilyas alaihi salam yang tengah beristirahat didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Ketika itu Nabi Ilyas langsung bersedih dan membuat malaikat bertanya, mengapa Nabi Ilyas bersedih? Nabi Ilyas pun menjawab bahwa ia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika saat itu nyawanya dicabut. Atas dasar itulah Allah kemudian memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihi salam dan memberi waktu kepadanya untuk terus berzikir sesuai dengan permintaan Nabi Idris. 4. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi yang bernama alias Balia bin Mulkan ini merupakan Perdana Menteri di negeri Babilonia yang saat itu ia dipimpin oleh Sultan Iskandar.
Sewaktu Sultan Iskandar wafat, Baldia diangkat menjadi nabi sekaligus pemimpin roda pemerintahan di sana. Sejak saat itu ia dijuluki Nabi Khidir. Dalam kenabiannya, Nabi Khidir alaihissalam mendiami alam yang berbeda dan bertugas untuk memelihara lautan dan samudra. Hingga detik ini, Nabi Khidir alaihissalam masih hidup di alam itu seperti Nabi Ilyas. Nabi Khidir juga merupakan penghulu para wali Allah. Beberapa wali dibayat oleh Nabi Khidir untuk menjalankan tugas dakwah di alam dunia. Di dalam kitab Asrarul Rabbaniyah wal Quyudatur Rahmaniyah karya Syekh Ahmad Syawi Al-Maliki halaman 5 diterangkan, yang artinya telah berkata guru dari guru-guru kami, Said Mustafa Al-Bakri, di dalam kitab tafsirnya bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam hidup kekal sampai hari kiamat. Ketika siang hari, Nabi Khidir alaihissalam berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari, mereka berkumpul di bukit Ya'jud wa Ma'jud dan mereka menjaganya. Dan telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Dan mereka melakukan ibadah haji pada tiap-tiap tahun di Masjidil Haram Makkah. Mereka minum air Zam-Zam dengan sekali tegukan yang akan mencukupkan mereka. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam berjumpa tiap-tiap tahun di Mina, Arab Saudi. Mereka saling bercukur rambut secara bergantian, kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan doa. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah, masya Allah kullu ni'matin minallah, masya Allah al khairu kulluhu biyadillah, masya Allah la yasrifu su'a illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini pada waktu pagi dan sore, niscaya ia akan aman dari tenggelam, kebakaran, pencurian, syaitan, sultan, ular, dan kalajengking. Inilah doa yang selalu diucapkan oleh kedua Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalam. Adapun ulama Indonesia yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir termasuk Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Hasim Asy'ari, dan Mbah Maimun Jubair. Itulah 4 nabi yang masih hidup dan tetap diberi rezeki dari khazanah Allah. Mereka adalah golongan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 nabi ada di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan 2 nabi ada di langit, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam, ditempatkan di bagian langit yang khusus yang Allah Maha Tahu, yang mengetahui tempat. Wallahu a'lam bishawab.